asisten saya cuma masukin aja ke sini, habis itu kita bisa ngurusin yang lain kayak ngepel, ngurusin anak mungkin. Hai foodies, welcome back to my kitchen bersama saya Yuda Bustara. Masih di episode kitchen tour, saya belum masak di video-video ini karena belum dapat inspirasi resep baru. Jadi sambil nunggu, saya mau tunjukin gimana caranya menggunakan dishwasher. Mungkin orang Indonesia jarang banget tahu apa itu dishwasher. Jadi di episode kali ini saya mau share harganya berapa, mereknya apa, cara penggunaannya, sabunnya itu pakai apa, chef. Kenapa kalau di Insta Stories bisa kering sendiri? Nah, hari ini mau saya tunjukin gimana caranya. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jadi sekarang, langsung aja kita cuci piring. Ini adalah tempat cuci alias wastafel atau enggak sink. Cuman di sampingnya, di sini ada namanya dishwasher. Mungkin banyak orang-orang yang nggak tahu. Mungkin kalau yang tinggal di luar negeri zaman dulu, atau biasanya di Amerika atau di Eropa, biasanya suka ada, otomatis sudah ada dishwashernya. Nah, ini saya beli di mereknya Modena. Harganya itu saya lupa karena ini udah hampir 9 tahun. Saya beli dari 2013. Jadi masih awet sampai sekarang, nggak ada masalah. Mereknya tuh banyak sebenarnya, ada Bosch, ada Miele, ada Electrolux. Cuman yang saya dapetin waktu itu Modena karena zaman dulu harganya cukup terjangkau. Sekarang juga masih terjangkau sih kalau untuk Modena. Oke, jadi ini isinya adalah seperti ini bentukannya. Dia tuh kayak box, cuman bentuk stainless dan juga ada 2 level biasanya. Ada yang bawah ini untuk piring-piring dan juga sendok. Rak sendoknya bisa dicabut kayak gini. Ini adalah tempat sabun. Ada softener juga bisa, dan juga di tengahnya biasanya ada tempat garam. Ini adalah tempat garam. Gunanya itu sebenarnya untuk membuat airnya itu menjadi lembut. Jadi nanti biasanya kalau kita nyuci kan suka ada piring gelas-gelasnya itu ada bekas-bekas sisa-sisa. Contohnya saya tunjukin ya. Mungkin di gelas saya di rumah nggak ada bekas-bekas putih-putihnya. Kalau ada putih-putihnya itu berarti airnya keras. Nah, makanya dishwasher itu pakai pelembut. Pelembut itu supaya nanti pada saat dia kering, benar-benar kayak baru, kayak gini. Kalau kristal pun bening banget kayak gini. Oke, saya mau tunjukin lagi. Level 2, ini gunanya adalah untuk naruh gelas-gelas. Jadi misalkan gelas kotornya, taruh di sini, botol-botol bayi, ataupun peralatan sendok garpu, bahkan pisau juga bisa. Oke, sekarang kita langsung aja gimana caranya nyuci pakai dishwasher. Ini jarang banget ada di YouTube video, jadi saya mau ajarin gimana caranya. Jadi zaman dulu memang saya sudah terbiasa hidup sendiri, jadi di Australia pun saya udah punya dishwasher, jadi nggak ada pembantu, tinggal masukin aja semuanya ke sini. Caranya gampang banget. Perlu dibilas nggak sih? Oh, ini saya ada contoh. Saya habis makan Kentucky Fried Chicken. Sekarang tinggal saya buang aja di ujung sini. Buangnya tuh di tong sampah boleh. Saya punya rinser namanya. Scraper juga kayak gini. Jadi buat nadahin tulang-tulang ataupun makanan-makanan organik. Jadi nggak usah dibuang, bisa juga dijadiin pupuk atau nggak bisa didaur ulang. Sebenarnya nggak dibilas juga nggak apa-apa. Karena dishwasher itu menggunakan pressure yang sangat kuat dan juga air panas. Jadi dia pasti akan luntur. Sekarang saya mau masukin dulu level yang kedua. Ada gelas-gelas. Saya masukin ke sini ya. Ini gelasnya bersih, cuman sebagai contoh aja. Ini kayak ada Tupperware. Tupperware kan banyak tuh rata-rata bekal-bekal. Ini tinggal dimasukin sini aja. Ini masih ada kotoran-kotoran ini sedikit nempel. Nggak apa-apa sebenarnya. Nanti dia akan luntur sendiri. Kita masukin, tutup-tutupnya juga. Oh iya, ini ada blender juga. Ini masih kotor, kita masukin aja. Kita lihat nanti bersih apa enggak. Sekarang tinggal kita masukin aja kayak gini. Sorry. Bisa dimiringin kayak gini. Oke. Kalau nggak muat, tinggal dimiringin aja. Tuh.
Yang pasti nanti itu airnya itu akan dari bawah sini. Airnya itu dia akan berputar dan akan nyemprotin ke atas. Dari atas akan ada nyemprotin ke bawah. Jadi benar-benar atas, bawah, kiri, kanan semua pasti kena. Gitu. Sekarang level yang pertama, ini biasanya untuk piring dan juga mangkok-mangkok. Seperti ini aja. Nah, yang paling saya suka adalah untuk sendok dan garpu dan lain-lain udah ada tempatnya. Jadi tinggal kalian taruh di sini aja. Tuh. Kayak gini juga boleh. Ini ada pisau. Sebenarnya tuh pisau tidak disarankan untuk ditaruh di dishwasher. Kenapa? Karena mereka menggunakan air panas. Jadinya tuh lama-lama kalau pisau keseringan ditaruh di dishwasher biasanya suka tumpul. Cuma kalau tumpul gampang, tinggal ditajemin lagi juga bisa. Oke, ini ada sisa-sisa lainnya. Blender, ini cukup besar dan cukup tinggi. Cuma dishwasher itu diciptakan untuk memuat blender. Taruh aja kayak gini. Yang pasti menghadap ke bawah, karena nanti airnya dari bawah dan juga dari atas. Sebenarnya kalau ditanya barang-barang apa aja yang nggak boleh dimasukin ke dishwasher. Yang pertama, dishwasher itu akan menggunakan air yang panas, cukup panas, sampai bisa meleleh, bukan melelehkan sih sebenarnya, memenyokkan plastik recyclable, kayak misalkan botol aqua, atau enggak botol-botol plastik yang tipis gitu ya. Jadi pastikan biasanya di label belakang itu suka ada tulisannya, mereka ada logonya, dishwasher safe, langsung masukin aja. Kalau Tupperware atau enggak wadah-wadah kekinian, piring zaman sekarang hampir 100% semuanya udah bisa dishwasher. Nah, yang sebaiknya tidak disarankan adalah sesuatu yang menggunakan kayu. Kayak gini, saya punya spatula, handle-nya dari kayu. Kayu itu kalau kena panas, kalau udah kering, nanti dia kering banget. Jadi kalau keseringan, nanti kayunya agak retak sedikit. Cuman kalau sekali dua kali, nggak masalah. Jadi karena saya malas, cemplungin aja. Untuk kayu taruh di level 2. Oke, sudah siap kayak gini. Giring lagi, jatuh, sip. Sekarang tinggal kita kasih sabunnya. Sebenarnya sabun dishwasher itu khusus. Bentukannya tuh kayak gini. Saya ada 2 jenis kayaknya di sini. Ini ada Mr. Strong. Saya nggak tahu ini Indonesia atau bukan. Tapi tampaknya ini terbuat dari, dari Cina. Mr. Strong bentuknya kayak gini. Canggih ya. Kayak kotak gitu. Cuma ada plastiknya. Cuma plastiknya ini dissolvable, jadi nggak usah dibuka. Langsung ditaruh aja. Kita taruh di wadahnya kayak gini. Lalu kita tutup aja. Tuh. 1 tablet cukup. Jadi 1 tablet ini cukup untuk banyak sampai full. Biasanya ini kan, ya ini cuma 1/4 full lah. Biasanya saya ngisi nyuci itu pada saat sudah full. Jadi kalau belum full biasanya nggak saya nyalain. Kalau misalkan saya tinggal sendiri atau belum berkeluarga, itu biasanya butuh seminggu bahkan untuk ngefullin. Kalau misalkan kalian berkeluarga, biasanya 1 hari itu bisa cukup full, jadi kalian cucinya harian. Ini ada namanya, ini adalah wadah untuk softener. Jadi masing-masing rumah itu kan biasanya airnya kan kondisi airnya beda-beda. Ada yang kuning, ada yang keruh. Pastikan kalau punya dishwasher kayak gini, airnya at least bersih, jernih, dan juga tidak kapuran. Softener ini gunanya adalah supaya kapur-kapurnya itu luntur dan tidak nempel di peralatannya. Jadi nanti hasilnya kinclong. Masukin. Oke, kita nyalain. Dan sebelum kita nyalain, aku mau jelasin satu lagi. Sabunnya itu banyak banget mereknya. Mr. Strong, ini juga ada Astonis dari London. Sebenarnya rata-rata masih impor, tapi saya pernah lihat juga ada yang lokal. Harganya segini tuh 99.000 untuk 42 tablet. Yang ini 30 tablet kira-kira 100.000 juga. Jadi sebenarnya kalau dihitung-hitung listrik, air, tablet sekali cuci itu kira-kira Rp5.000 untuk banyak sekali. Mungkin bisa masukin hampir 50 atau 50 piring lebih ya. Oke, jadi saya tambahin juga fitur-fiturnya di sini. Di sini ada namanya delay start, itu kayak 3, 6, 9 jam. Jadi mau misalkan dimulainya nyucinya ntar malam atau enggak mau dimulai sekarang juga boleh. Terus juga ada start and pause, dan ini yang paling saya suka. Ini adalah
fitur-fiturnya, intensif, normal, eco, crystal, rapid, dan juga pre-rinse. Gunanya apa sih? Bedanya apa sih? Program-program ini diciptakan untuk kondisi yang berbeda-beda. Kalau intensif itu misalkan buat panci yang kotor banget. Kalau normal tuh biasanya dia normal campuran. Terus kalau eco itu irit banget airnya. Jadi airnya itu yang udah dipakai didaur ulang lagi untuk membersihkan semuanya. Kalau yang kristal biasanya dia lebih lembut. Kalau yang rapid setengah jam bisa langsung kering. Dan yang terakhir adalah pre-rinse. Ini yang paling penting. Pre-rinse itu adalah kayak, jadi kamu belum mau nyuci hari ini, supaya kotorannya gampang jatuh, pre-rinse itu kayak disemprot sebentar. Nanti kamu boleh tunggu sehari 2 hari supaya dalamnya itu nggak kering. Jadinya nanti pada saat hari ketiga kamu tinggal cuci aja, langsung semuanya akan luntur gitu. Langsung di start aja. Banyak banget yang tadi bertanya, boleh nggak sih pakai sunlight? Boleh nggak sih pakai Mama Light gitu, Mama Lemon? Sebenarnya tablet ini diciptakan untuk tidak berbusa. Jadi kalau misalnya kamu masukin sabun cair kayak sunlight atau Mama Lime, dia tuh busanya kan banyak ya. Jadi nanti walaupun dipakai 1 sendok teh aja, busanya itu akan keluar dan bikin banjir biasanya. Bersih sih, cuman beresin. Waktu itu saya pernah waktu saya di Paris, jadi kan saya nggak tahu bahasanya, saya kira itu adalah sabun tablet atau cair gitu. Saya masukin, pas saya pulang-pulang satu apartemen itu udah sabun semua dan saya harus ngepel semuanya. Jadi benar-benar jangan salah. Pokoknya pakai yang khusus tablet. Biasanya mereka tuh terbuat dari baking soda. Jadinya tuh benar-benar nggak ada busanya gitu. Cara installnya gimana sih? Nah, pastikan kalau kamu mau pakai dishwasher ataupun mau nambah dishwasher, kamu butuh saluran air. Air yang bersih pastinya. Di video-video sebelumnya udah pernah lihat filter air saya. Nah, saya pakai filter air itu supaya pada masuk ke mesin, mesinnya nggak karatan atau mesinnya nggak rusak gitu ya. Dan juga butuh colokan, jadi butuh akses air dan juga colokan. That's it. Sama pembuangan, sorry. Pembuangan itu sama kayak mesin cuci aja. Jadi pada saat beli dishwasher, sama persiapannya kayak beli mesin cuci. Nah, kalau listriknya ini sebenarnya nggak terlalu gede banget karena dia cuma nyipratin air doang. Dan dia cukup stabil, jadi nggak gede-gede banget. Cuman dia butuh energi untuk manasin airnya aja. Itu sih. Pokoknya kalau saya hitung-hitung sekali cuci itu sama tablet adalah Rp5.000. Jadi bayangin kalau kalian capek banget malam-malam pulang kantor gitu, cuciannya banyak. Biasanya kan kalau masak itu kan yang capek sebenarnya nyucinya ya. Nah, jadi kalian tinggal masukin aja semuanya. Nyucinya tuh nggak perlu langsung. Nyucinya itu biasanya saya malam-malam sebelum tidur saya nyalain otomatis pakai delay start. Jadi dia akan butuh waktu kira-kira 1-2 jam tergantung programnya. Kalau yang normal tuh biasanya 2 jam. Pagi-pagi pas saya bangun semuanya udah kering, dan bisa langsung saya pakai lagi atau enggak langsung saya taruh ke tempatnya. Makanya nggak ada pembantu, tetap terjaga dan juga kalau lebaran ini berguna banget. Oke, jadi kira-kira durasinya itu adalah untuk yang normal sampai dari kotor sampai bersih, sampai kering banget tuh kira-kira 2 jam. Tapi kalau yang paling cepat kira-kira 30 menit. Cuman kalau kamu pakai rapid biasanya tuh masih ada sisa-sisa air sedikit lah. Oke, jadi enaknya dishwasher adalah kita bisa sangat-sangat produktif. Biasanya kalau habis syuting, asisten saya cuma masukin aja ke sini, habis itu kita bisa ngurusin yang lain kayak ngepel, ngurusin anak mungkin, main Instagram, YouTube, pokoknya kita bisa lebih santai lah. Jadi sekarang saya mau ngerjain yang lain dulu sambil nunggu dishwashernya selesai. Sudah selesai, pasti pada penasaran gimana hasilnya. Langsung aja kita buka. Tarat! Sekarang sudah tidak berasap dan sudah kering. Nah, kalau dilihat sabunnya pun udah hilang. Ntar dia kebuka otomatis. Dan bisa dilihat hampir semuanya kering dan juga kinclong kayak gini. Mungkin kalau plastik-plastik kayak gini masih ada yang nempel-nempel sedikit, nggak apa-apa, bisa dielap aja. Biasanya kalau misalkan saya pakai mode rapid kan kadang-kadang masih ada yang basah. Ini saya siapin di sini pengeringnya, tinggal ditaruh gini doang. Tadi akan kering secara otomatis. Tapi kalau yang lainnya, yang keramik, yang kaca, itu benar-benar kalau dipegang tuh anget kayak gini, benar-benar bersih banget kayak baru bahkan. Lihat ya.
Ini bisa langsung ditaruh di tempatnya, gitu. Kita lihat juga supaya gampang, nih bisa sendok garpunya bisa diangkat, kita pindahin ke tempatnya. Dan yang gelas-gelas bisa dilihat, tadi kan benar-benar kotor, ada sisa-sisanya, sekarang sudah kinclong seperti ini. Jadi begitulah cara bekerjanya dishwasher. Mungkin sekarang orang-orang udah nggak penasaran lagi. Mungkin mau beli dishwasher supaya lebih gampang nyucinya. Kan kalau masak tuh sebenarnya menyenangkan. Yang susah adalah nyucinya. Nah, boleh investasi di dishwasher. Kalau misalkan aktivitasnya berat banget kayak saya, cocok banget pakai dishwasher. Setiap habis syuting, habis cooking demo atau cooking class, tinggal masukin ke sini semua. Saya bisa ngerjain yang lain dan selesai. Ya, terima kasih yang udah nonton videonya. Semoga berguna. Semoga bisa berpikiran kalau misalkan mau pindah dapur, boleh nggak ya pakai dishwasher? Mungkin tanya suaminya, tanya ibu bapaknya. Semoga berguna. Sekarang saya mau beresin ini dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya.